ajarku berdiam dekat. Mari kita bangkit berdiri dan katakan sama-sama, hidupku hanyalah menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau sungguh Allah yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati akan segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati akan segala pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau datang Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Kami rindu untuk berbakti, beribadah kepadamu Tuhan, meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan dan Raja kami. Dan biar Engkau yang melihat akan segenap kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang datang dengan rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan, untuk rindu mencari wajah-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang Allah sanggup memuaskan akan seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau datang untuk memuji memuliakan Engkau, bersorak-sorai, bertepuk tangan, melompat hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami layani pagi hari ini. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan pagi hari ini. Beracaralah atas ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkarya, Roh Kudus-Mu yang berkarya atas setiap kami, melawat ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya rindu untuk mari Bapak Ibu Saudara saling menyapa satu dengan yang lain, berjabat tangan satu dengan yang lain. Mari katakan, mari sembah Tuhan, puji Tuhan pagi hari dengan sorak-sorai. Sebab Dia Allah di atas segala Allah yang layak untuk terima setiap pujian kita. Haleluya. Mari datang dengan hati bersyukur Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan Yesus sudah baik dan teramat baik bagi setiap kita. Haleluya.
Yang pagi hari ini kita mau tinggikan dan kita sembah. Haleluya. Mari bersorak-sorai lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Mari segala ciptaan, sujud menyembah. Yes, Tuhan, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kebenaran bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Haleluya. Mari segala ciptaan datang menyembah Tuhan. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kebenaran bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kebenaran bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan pagi hari ini. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, yes Tuhan, bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Hanya Yesus yang berkuasa. Kaulah Tuhan, yes, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Hanya Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Haleluya. Setiap kita diberi kuasa dan kuasa itu hanyalah dari Raja kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya.
pujian penyembahan kami. Bertahtalah Tuhan, Kau yang disenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang datang pagi hari ini, kami mau belajar untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami pagi hari ini, apapun musim hidup kami, apapun situasi hidup kami hanya datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
pagi hari ini apapun kondisi kita, mari kita mau datang dengan hati yang bersyukur bagi Allah. Mari jemaat sendiri katakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi pada Tuhan, pertanda bahwa kau bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Yes. Di dalam hidupku, mari bersyukur, kami bersyukur, Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami mau bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Sebab itulah Engkau yang kehendaki dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami berkesempatan untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, meskipun kadang kami Tuhan Yesus tidak baik di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi kami rindu Tuhan,
Melalui firman-Mu Tuhan, kami diperbaharui hari demi hari ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, apapun situasi kami yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan punya kekuatan yang baru untuk kami. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami, rencana yang indah ya Bapa, yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Meskipun saat ini kami belum melihat ya Bapa, tapi dengan iman kami percaya bahwa masa depan kami adalah masa depan yang terbaik di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar berasal dari isi hati-Mu terhadap kami Tuhan. Kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, lembutkan hati kami ya Bapa untuk menerima setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Entah itu keras dan lembut Bapa, ajar kami menerimanya dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu dipersilahkan untuk bisa turun ke bawah untuk menerima kebenaran firman Tuhan juga. Dan pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pendeta Nemo Bahari, waktu dan tempat dipersilahkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat anak-anak sekolah minggu kita. Puji Tuhan. Haleluya. Senang ya Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa beribadah bersama dengan anak-anak. Dan saya percaya anak-anak sudah diberkati karena melihat teladan dari orang-orang tuanya yang menikmati hadirat Tuhan, saudara. Tidak ada teladan, tidak ada dampak, influence yang paling besar yang bisa kita berikan buat anak kita selain mereka menyaksikan bahwa orang tuanya memang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Warisan terbesar bagi mereka adalah iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah mereka boleh belajar dari setiap orang tua. Puji Tuhan, minggu kelima kita seperti biasa. Minggu kelima anak-anak sekolah minggu ikut aktif di dalam pelayanan, menjadi bagian dari satu tubuh Kristus, dan saya yakin kita semua sudah diberkati oleh pelayanan anak sekolah minggu. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk membuka Alkitab kembali, kita belajar dari Mazmur, tiba pada pasal yang ke-16. Saya mengajak saudara membuka Alkitab dan akan kita baca sama-sama perkataan Tuhan lewat Daud. Kita akan pelajari kembali nyanyian Daud dan apa yang bisa kita lihat dari pesan kehidupan yang sudah disampaikan. Mari sama-sama Bapak Ibu, jika saudara buka Alkitab semua, Mazmur pasal yang ke-16, kita baca bersama-sama 2, 3. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu
ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yang percaya firman katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, saya beri judul khotbah pada pagi hari ini, Treasure Your Golden Moment. Hargai, simpan sebagai sebuah harta karun masa atau momen-momen emas kita. Ya. Jadi jadikan sebagai sebuah pusaka golden moment, ya saudaraku, ya masa-masa emas kita. Biasanya istilah zaman keemasan, masa keemasan, saudaraku, itu bicara tentang puncak karir, puncak keberhasilan, entahkah itu seorang pribadi, seorang individu, atau sekelompok masyarakat, atau sebuah bangsa, atau sebuah kerajaan mengalami golden era, golden moment, masa keemasan. Tapi pada pagi hari ini kita akan lihat ternyata masa-masa keemasannya anak Tuhan itu berbeda sekali dengan orang dunia, Bapak Ibu ya. Dan kita akan pelajari sama-sama bagaimana pemazmur mengajak kita untuk we keep as a treasure, kita menyimpan sebagai sebuah harta karun situasi emas yang sedang kita alami. Bukannya keberhasilan, bukannya kesuksesan, bukannya kita sampai di puncak, ya. Tetapi justru kita akan lihat ternyata our golden moment adalah masa-masa tersulit dalam hidup kita. Daud katakan itulah momen di mana kita menjadikan sebuah treasure, harta yang berharga, milik pusaka yang berharga. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat sama-sama. Next slide. Dari awal kita melihat judul dari Mazmur ini, yaitu Miktam. Katakan Miktam, Bapak Ibu. Miktam, ya. Miktam ini sebuah istilah yang kuno, seperti yang sudah berapa kali kita perhatikan di dalam Mazmur ada kata-kata bahasa Ibrani kuno yang bahkan Ibrani zaman modern sekarang pun mereka sudah tidak terlalu tahu pasti maknanya sebenarnya apa. Tetapi kalau bisa ditelusuri ada 3 kemungkinan makna dari kata Miktam ini. Kenapa dia tidak diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia, tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi ditulis dalam bentuknya, bunyi aslinya yaitu Miktam dalam bahasa Ibrani. Karena memang sekali lagi saudaraku maknanya yang pasti itu sukar dipastikan, ditentukan. Tetapi kalau ditelusuri ilmu etimologi, ilmu asal muasal sebuah kata, ada kemungkinan 3 makna dari kata Miktam ini. Yang saya yakin 3-tiganya kita bisa ambil sebagai pelajaran rohani bagi kita. Yang pertama, Miktam ini bahasa Semit ya, bahasa rumpun sebahasa dengan bahasa Ibrani, itu mengandung arti emas. Katam itu emas, saudaraku ya. Jadi menarik sekali kalau kita lihat bahwa Mazmur ini merupakan Mazmur emas, Mazmur yang golden, song, nyanyian emas. Dan setiap judul dari Mazmur itu menunjukkan ciri masing-masing, dan kalau Mazmur ini dikatakan sebagai sebuah miktam, sebuah emasnya di antara Mazmur-Mazmur yang lain, tentunya ini memberikan sebuah keunikan tersendiri bagi Mazmur ini. Dan menariknya seperti yang kita baca sekilas tadi, kok kayaknya jauh dari gambaran masa keemasan atau zaman keemasan atau sesuatu yang bisa kita samakan dengan yang namanya emas, saudara, ya kan. Tapi demikianlah firman Tuhan. Dan bukan cuma ini saja, tetapi Miktam ini ada 6, ya, ada 6 total 6 Mazmur yang disebut sebagai Miktam. Tidak semua Mazmur adalah Miktam, hanya Mazmur tertentu yang adalah Miktam. Ya. Tapi kita akan lihat maknanya ini sangat menarik. Yang kedua adalah Miktam ini kemungkinan berasal dari kata sesuatu yang dicap, sesuatu yang terukir, sesuatu yang engraved, yang seperti logam mulia ataupun seperti monumen itu di engrave, saudaraku ya, diukir, dituliskan secara seperti prasasti sehingga bisa dibaca oleh semua orang dan akan tidak lekang oleh waktu, akan bertahan lama. Jadi benar-benar boleh dikatakan seperti sebuah prasasti, monumen, peringatan, sebuah tulisan
yang menceritakan sebuah peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang penting istilahnya saudara, kalau namanya prasasti itu ya. Di engrave, diukir saudaraku ya kan. Kalau mungkin kita lihat batu-batu nisan saudara ya, kita melihat monumen-monumen penting ya, itu selalu ada ukirannya, ada tulisannya, ada penjelasannya sebagai sebuah mungkin peringatan, sebagai sebuah ya perayaan, men-celebrate sesuatu saudaraku ya. Ataupun kita menghargai, mungkin kalau sebuah batu nisan ada engrave-nya, itu menunjukkan sebuah penghargaan kepada sebuah kehidupan yang pernah ada dan sebagainya. Jadi Mazmur ini menjadi sebuah tulisan kisahnya Daud yang boleh dibilang menjadi sebuah monumen, sebuah prasasti dari seorang Daud yang tentunya menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, yang perlu diabadikan, di-engrave, diukirkan saudaraku ya. Dan menarik sekali lagi kita lihat, bukanlah satu hal yang mudah kalau kita melihat nanti latar belakang dari Mazmur ini, bukanlah satu peristiwa yang menyenangkan atau satu peristiwa kesuksesan besar yang Daud alami yang dijadikan sebuah prasasti, tetapi sebuah pergumulan yang dimana kita baca, dia mengambil sebuah sikap yang penuh dengan iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, miktam ini juga berarti sebuah secret, sesuatu yang covered, sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang tersembunyi, suatu rahasia. Makanya dalam terjemahan Yunani dari bahasa Ibrani dari Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani disebut sebagai the secret of David, rahasianya Daud, saudaraku ya. Kenapa dikatakan rahasia? Berarti di balik apa yang disampaikan lewat Mazmur ini, saudaraku, ada sebuah rahasia yang tersembunyi, yang tidak semua orang, khususnya orang-orang yang tidak mencoba untuk mempelajari, menggali, mereka tidak akan bisa menemukan. Namanya rahasia itu ada, tetapi seperti tidak ada. Sebenarnya dia ada. Dan hanya diketahui keberadaannya oleh orang-orang tertentu saja. Itulah namanya rahasia, saudara-saudara ya kan. Dan sebabnya mengapa Mazmur ini sebuah Mazmur yang spesial, saya rasa, dan sebuah pembelajaran yang luar biasa kalau kita mau gali lebih dalam lagi, saudara ya. Next, jadi ada sekilas saya berikan gambaran miktam ini. Kenapa miktam ini sebuah Mazmur yang sangat penting? Karena keenam miktam yang ada di dalam Mazmur itu kalau kita pelajari Mazmur 16, 56, 57, 58, 59, 60. Jadi cuma Mazmur 16 saja yang terpisah dari Mazmur-Mazmur yang disebut sebagai miktam, dari 56 sampai 60 itu miktam semua, 16 ini terpisah. Tetapi kalau kita pelajari latar belakang dari setiap miktam ini, nanti tiba gilirannya kita akan sampai di sana, tapi saya mau ngajak kita lihat sekilas gambaran besarnya saja Bapak Ibu. Miktam ini menunjukkan masa-masa di mana Daud sedang mengalami masa tersukar dalam kehidupannya. Mazmur 16 yang kita sedang pelajari ini, kita akan lihat latar belakangnya adalah Daud ketika dia lari dari Saul dan bersembunyi di padang gurun Zif. Nanti kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 26. Dia sedang lari di sana, dia sedang bersembunyi di sana, dan disitulah dia menulis miktam dari sebuah pengalaman peristiwa yang sangat luar biasa karena pertolongan Tuhan yang terjadi atas Daud, di mana dia diketahui oleh Saul dan 3.000 pengikutnya, pasukan terpilihnya 3.000 orang mengejar dia. Sedang berkemah di satu malam, mereka berkemah dan Daud melihat dari jauh, wah mereka berkemah, dan rupa-rupanya Tuhan bikin mereka semua tertidur, mereka semua ya tidak ada penjaga, sehingga Daud bersama seorang sahabat bisa datang sampai ke tengah-tengah dari perkemahan tersebut, di mana biasanya sang raja Saul berkemah. Bisa dengan begitu aman dia masuk, bahkan sampai di sebelah barang yang ada di sebelahnya Saul, yaitu tombak dan kendi yang ada milik pribadi dari Saul, dia bisa ambil tanpa ada yang tahu. Bahkan pahlawan Israel yang paling berjasa, yang paling hebat, jenderalnya Saul yaitu Abner pun seorang warrior, saudara, ya kan, bisa ketidur begitu pulas sehingga tidak terjaga, sehingga barang yang ada di sebelahnya raja bisa diambil dengan begitu mudah. Dan itu terjadi di padang gurun Zif, dan ini menjadi latar belakang pasal 16 ini. Kemudian pasal 56 kita juga lihat ketika Daud dia berpura-pura gila ya di kota Gad.
Ya, sekarang masuk daerahnya Palestina, Bapak Ibu ya, kalau saudara lihat di situ, itu daerahnya Filistin semua. Kota Gad di Filistin, Daud berpura-pura gila di situ, dan oleh karena pertolongan Tuhan, dia tidak ditangkap, dia tidak dihukum mati, karena dia terkenal sebagai pembunuh dari raksasa Goliat, orang Gad, saudara ya kan, pahlawannya Gad. Dan juga Mazmur 57 kembali peristiwa yang serupa di gua di En-Gedi, saudaraku, kembali diberikan kesempatan oleh Daud untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak bunuh. Daud dikejar-kejar dan dia menulis sebuah miktam lagi. Pasal 58 tidak disebutkan di mana, tetapi dia membahas tentang penguasa-penguasa lalim yang menginginkan nyawanya Daud. Mazmur 59 ketika dikatakan di situ Saul mengutus seorang asasin, seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Daud di rumahnya sendiri. Kita tahu dia menantunya Saul, dia tinggal bersama Mikal, anaknya Saul, dan Mikal yang memberitahu kepada Daud, lari, bapakku mau membunuh kamu, sudah mengirim pembunuh bayaran, cepat lari. Maka itu menjadi sebuah peringatan lagi, ditulis lagi sebuah miktam. Dan pasal 60 kita melihat Daud dikatakan setelah dia berperang melawan orang Aram, dia berperang melawan orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, bangsa ini, bangsa itu, lebih banyak dari pasukannya Daud. Tetapi karena pertolongan Tuhan, dia bisa menang. Haleluya. Itu pun menjadi sebuah miktam, menjadi sebuah pembelajaran, menjadi sebuah prasasti, menjadi sebuah golden moment, menjadi sebuah masa-masa yang harus di-treasure, dihargai. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa seperti Daud, masa-masa sukar. Dan kita biasanya secara manusia, secara daging kita menganggap masa sukar itu sesuatu yang please no. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita boleh dibuka mata kita oleh Roh Kudus untuk bisa melihat bahwa setiap masa sukar yang kita alami adalah situasi di mana Tuhan bisa tunjukkan kedahsyatan dan keluar biasaannya. Bisa menjadi sebuah miktam, pelajaran berharga, sebuah prasasti emas yang akan kita tulis di buku harian, di catatan kehidupan kita. Bahwa Tuhan sudah menolong saya lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ada amin Bapak Ibu pagi hari ini? Ada iman semuanya? Jadi mari jadikan setiap masa sukar kita sebuah miktam di hadapan Tuhan. Jangan anggap itu sebagai penghukuman. No, Tuhan tidak sedang menghukum Daud. Dia orang benar. Dia orang yang dikenan. Tidak ada orang lebih dikenan, dikatakan di dalam Alkitab, di zaman Daud, selain daripada Daud. Bahkan sesudah zaman Daud pun, tidak ada raja yang sama seperti Daud yang begitu disayang sama Tuhan. Ini orang yang spesial, favorit. A man after God's own heart. Sesuai dengan hatinya Tuhan. Toh ngalamin masa-masa sukar. Jadi jangan berpikiran naif bahwa kalau kita disayang Tuhan kita gak pernah ngalamin masa sukar. Saya boleh bilang justru. Ada amin Bapak Ibu? Justru kalau kita makin disayang, makin dituntut lebih banyak dari Tuhan. Namanya juga anak, ya kan? Anak itu pastilah kan lebih didisiplin, lebih diperhatikan, lebih dicerewetin, lebih apa-apain sama orang tuanya daripada anak orang lain. Ya kan, masa bodoh istilahnya anak orang lain. Tapi anak saya, ya begitulah kita, saudara. Jadi anggaplah sebagai salah satu bentuk perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan kalau kita sedang mengalami masa-masa sukar. Karena Tuhan sedang menjadikan kita seperti Daud, orang yang berkenan di hati itu. Ada amin semua? Haleluya. Next point. Maka mari kita lihat. Daud berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Daud bisa heran. Ini 3.000 tentara yang terbaik dikatakan. Tentara terbaiknya Saul. Kok bisa pulas tidur semua? Tidak ada satupun yang mendengar suara mereka melangkah berjalan itu terbangun terjaga. Daud bukan bilang, wah ini nasibku lagi untung. No, dia tahu betul karena Tuhan yang melindungi dia. Haleluya.
Dan aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara, kalau saya nggak tahu dengan saudara, saya kalau lagi susah itu ya, kalau lagi sukar itu, lagi mengalami masa susah. Aduh, kayaknya nggak ada orang yang perhatian sama saya, kok kayaknya nggak ada orang yang sayang sama saya, kok nggak ada orang yang peduli sama saya, kok nggak ada yang baik sama saya. Ya, biasanya kan kita seperti itu perasaannya. Tapi kita harus ingat bahwa apapun yang sedang terjadi, kebaikan Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan selalu baik. Saudara punya iman pagi hari ini? Saudara percaya Tuhan itu baik? Amin? Dan tidak ada yang lebih baik dari Tuhan dalam dunia ini. Saya pernah cerita minggu lalu, 2 minggu lalu. Mau ke gereja, lihat anak muda pakai kaos, saudaraku, ya kan? Dunia ini jahat, katanya ditulis di belakangnya. Dunia ini jahat, yang baik cuman mama. Dunia ini jahat, yang sayang sama dia kita cuman mama saja katanya ya. Ibunya yang baik saja saudara. Tapi dalam hidup ini gak ada yang sebaik Tuhan kita. Mau orang mau kayak gimana dan sebaiknya gak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Apalagi ketika kita sedang susah. Tetap ingat Tuhan itu baik. Ada amin semua? Coba korek di kiri kanannya. Ingatin temannya, ingatin saudaranya. Ya, kalau sama Jimmers ditambah belakangnya setan jahat gitu ya kan. Tuhan baik, setan jahat. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara percaya Tuhan baik? Poin berikutnya di bawahnya. Ya. Jadi saudara, how you treasure your golden moment. Bagaimana cara kita menjadikan masa-masa itu menjadi sebuah masa keemasan kita. Adalah tetap ingat Tuhan itu baik dan akan jagain kita, lindungin kita. Aduh, kadang-kadang memang susah saudara ya kan. Mau berkata Tuhan baik. Ya kan? 2 hari lalu saya endoskopi Bapak Ibu. Waduh, ada yang pernah ngalamin rasanya di endoskopi? Belum ada? Iya. Selang 1 meter begini, ya kan? Dimasukin di mulut, ya kan? Dorong pelan-pelan, dikasih pelumas, dorong lagi, ya, mulutnya terbuka. Udah selang dimasukin kamera lagi, ya kan? Waduh, sampai di dalam perutnya sampai terasa. Dan saya cuma dibius lokal saja, nggak dibius total. Kebanyakan orang bius total, saya bilang nggak usah, bius lokal saja, biar irit. Dan baru ngalamin rasanya sudah dimasukin selang di dalam perut, dilihat-lihat gitu. Wow, disemprot air lagi, semprot lagi, sampai mual ya kan. Aduh, gimana rasanya saya, aduh, aneh. Sampai sekarang kayak masih ada darah, rasa mual. Tapi momen-momen seperti itu selalu yang saya ingat adalah Tuhan tetap baik. Haleluya, Tuhan lindungin, Tuhan jagain. Saya nggak tahu, saudara mungkin pernah yang ada di meja operasi begitu ngelihat lampu-lampu gitu, serem banget kayaknya ya kan. Apa yang ada di benak kita, apa yang ada di pikiran kita, ketakutan, kekhawatiran, nanti bakal begini, nanti bakal begitu, bagaimana. Ingat, Tuhan kebaikannya akan melindungi kita semua. Kalau Daud mau lihat, aduh 3.000 orang, mau cari saya, mau gimana saya mau selamat. Yang terbaik dari bangsa Israel semua mengerubungin saya, semua memusuhi saya, aduh bagaimana saya mau selamat. Bangsa saya sendiri, tidak bisa bayangkan. Tapi dia belajar satu hal dari masa-masa sesukar itu, dia jadikan itu sebuah harta yang terpendam, mutiara yang terpendam, treasure-nya. Bahwa Tuhanlah yang melindungi saya. Tuhan akan jagain saya. Haleluya. Next point. Dan yang kedua, saudara, menarik sekali. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Menarik ya. Ketika dia dimusuhin satu bangsa, bangsa sendiri, dia menjadi public enemy, musuh masyarakat nomor 1, gara-gara dia dikejar-kejar oleh Saul, dia hendak dibinasakan oleh sang raja, sehingga mau gak mau seluruh rakyat harus ikut raja, saudara, ya kan? Siapa yang bisa menjadi penghiburan buat Daud? Siapa yang bisa menjadi support group, topangan yang bisa memberikan
kekuatan buat Daud. Rupa-rupanya Daud ternyata tetap bisa menemukan ada yang namanya orang-orang kudus. Hasid, ya, Hasid dalam bahasa Ibraninya. Ya. Kalau Tuhan itu Hesed, Hesed itu artinya kasih setia Tuhan. Maka orang-orang yang kudus Hasid. Jadi kalau orang Yahudi itu ada Hasidik. Yahudi Hasidik, itu orang-orang kudus, orang-orang benar, komunitas orang benar. Itulah yang menjadi kesukaannya. Saudara, ketika kita lagi susah, kita nggak perlu jalan itu sendirian. Tuhan sudah memberikan kepada kita komunitas. No one supposed to live alone in this world. No one supposed to face the world, face the struggle, face the temptation, face all the semua cobaan iman, godaan dan sebagainya. Enggak harus dijalani sendirian. Tuhan menyediakan penolong, Tuhan menyediakan komunitas. Ada amin Bapak Ibu? Karena kalau ketika kita sukar, ketika kita lagi susah, perhatikan baik-baik kemana kita cari pertolongan. Hati-hati kemana kita melangkah untuk menemukan nasihat, menemukan bimbingan, menemukan inspirasi, menemukan jawaban, menemukan kekuatan. Hati-hati. Anda pergi ke tempat yang salah, Anda akan berakhir di tempat yang salah juga. Tetapi Daud tahu betul bahwa orang-orang kudus yang ada di tengah-tengah bangsa yang sedang memusuhi dia, umat Tuhan yang setia kepada Tuhan, mereka tetap dukung dia. Di Nob ada para imam yang menerima dia, yang tetap berikan dia makan, walaupun akhirnya mereka harus pertaruhkan nyawa mereka gara-gara menolong Daud. Bahkan masih ada Samuel yang mengurapi Daud. Samuel menerima Daud ketika Daud dikejar-kejar. Masih ada orang-orang yang bisa memberikan penghiburan buat Daud. Dan itulah yang menjadi dikatakan orang-orang kudus. Saya heran kalau melihat ada anak Tuhan, kalau lagi susah, larinya cari orang dunia. Sharingnya curhatnya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan minta pertolongan, minta nasihat kepada orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Dan akhirnya ya, dia mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai firman. Tapi kalau diajak komsel, kalau diajak sharing, bersama-sama orang percaya, enggak ah. Nanti aku dihakimi, nanti aku dibeginiin, nanti aku dibegituin, dan seterusnya. Saudara, Tuhan kasih kita sebuah keluarga, yang namanya keluarga itu seharusnya saling tolong menolong, saling memperhatikan. Kalau kita punya keluarga, kalau lagi susah ya memang sudah tanggung jawab keluarga yang akan menolong, tanggung jawab keluarga yang akan memberikan uluran tangan. Dan memang sudah sedemikian seharusnya. Kok larinya ke tempat yang lain, kok larinya ke cari yang bukan keluarga, kan aneh. Tuhan sudah kasih keluarga, ya dihargailah keluarga yang daripada Tuhan. Ya keluarga saya bukan keluarga konglomerat, memangnya kenapa? Yang pasti Tuhan gak pernah salah taruh kita di sebuah keluarga. Tuhan punya rencana buat setiap keluarga. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Halo, ada amin semuanya? Saudara percaya sama rencana Tuhan? Saudara percaya saudara ada di sini bukan kebetulan? Kenapa gak ada di keluarga yang lain, tapi sudah ada di sini? Well, there you go. Jadi, pergilah ke dalam komunitas. Poin berikutnya di bawahnya. Jadi saudara, Tuhan kasih kepada kita jawaban, nasihat dalam tubuh Kristus. Di dalam perjanjian baru dikatakan setiap kita diberikan karunia untuk saling menopang seperti anggota tubuh Kristus, saling tolong menolong. Percayalah bahwa cara Tuhan itu jawaban yang terbaik. Mungkin kita lebih mengandalkan para ahli yang di luar sana, para jago-jago dan sebagainya, saudara, dia akan janji-janji semuanya yang bisa berikan pertolongan dan sebagainya. Tapi saya mau belajar, saya lebih percaya jalan Tuhan dan cara Tuhan. Bahwa jawaban tersedia di rumah Tuhan, di bait Tuhan, di dalam komunitas orang percaya.
Maka jadi anak Tuhan jangan jalan sendirian, jangan hidup sendirian, jangan hadapi tantangan hidupmu sendirian. Gak ada yang kuat dalam dunia ini, gak ada. Semua butuh komunitas. Tuhan tahu kita diciptakan sebagai makhluk sosial dan kita butuh satu sama lain. Dan Tuhan mau kita memiliki komunitas yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salah bergaul, salah komunitas, rusak. Salah percaya kepada orang, salah berakuntabilitas kepada orang, rusak. Lebih banyak pengaruh yang luar yang akan mempengaruhi kita. Walaupun tiap minggu datang gereja mungkin sudah dengar khotbah, tetapi kalau kita tidak di komunitas, tidak di habitat yang suportif sama kita, nggak mungkin. Karena Tuhan tidak menciptakan kita, Tuhan tidak datang ke dalam dunia untuk membuat sebuah agama, kita cuma datang sekali seminggu atau kapan-kapan ada waktu untuk ibadah saja, tetapi dia datang untuk mendirikan komunitas orang percaya. Dan kalau kita mau percaya sama dia harus masuk ke dalam komunitas tersebut. Bukan cuma jadi orang yang keluar masuk, tidak. Tinggal diam dan hidup bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Dari semenjak awal Yesus mengajarkan murid-muridnya seperti itu. Kamu harus saling melayani, Kak. Siapa yang pengen kamu lebih besar daripada kamu, bukannya kamu ngebos, tapi kamu harus lebih melayani. Jadilah sebagai saudara, jadilah sebuah komunitas, saudara. Makanya saudara, kalau kita memang mau ikut cara Tuhan, percayalah, Tuhan sudah sediakan gereja. Dan gerejalah jawaban dari Tuhan bagi masalah di dalam hidup ini. Haleluya. Tinggallah di dalam komunitas. Hiduplah. Belajarlah hidup bersosialisasi, bermasyarakat. Jangan terlalu curiga, jangan terlalu punya pikiran-pikiran negatif sama orang lain. Atau jangan juga terlalu perfeksionis. Terlalu menuntut orang lain harus sempurna. Gak ada yang seperti itu. Dan saudara, kalau saudara pikir Gloria adalah gereja yang sempurna, wow, jangan kecewa. Saudara, pendetanya aja gak sempurna. Semua gak ada yang sempurna, saudara. Justru di saat kita belajar untuk bisa menerima kekurangan orang, kita menerima kekurangan diri kita sendiri, kita lebih memilih untuk melihat kelebihan orang, baru kita belajar bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi orang yang sempurna itu gampang. Mengasihi orang yang tidak sempurna, nah itu baru namanya kasih Allah, saudara. Saudara mau jadi orang yang mengasihi, amin? Dan kasih itu bukan cuma di mulut, tapi kasih itu adalah sebuah action, sebuah tindakan. Haleluya. Makanya belajar hidup dalam komunitas. Do not expect too much. Jangan berharap bahwa kamu harus jadi sempurna seperti malaikat. You go to the wrong place. Silahkan mencari gereja yang lain. Kalau ada gereja yang semuanya isinya malaikat, tapi jangan masuk situ, Anda jadi setan nanti sendirian di situ, karena Anda belum sempurna. Ya kan, kasihan nanti rusak dia gereja yang sempurna gara-gara Anda ada di situ. Jadi jangan biarkan saja gereja yang sempurna tetap sempurna. Saudara, jadi marilah belajar hidup dalam komunitas. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau enggak percaya deh, saudara hanya hidup beragama Kristen saja. Agama cuma menjadi sebuah status sosial saja. Agama cuma menjadi sebuah perkara sehari dalam seminggu, satu minggu saja, hari Minggu saja, sudah beres. Tapi kalau kita hidup dalam komunitas, kita betul-betul tahu mengiring Tuhan itu bicara tentang hari ke hari seluruh gaya hidup kita. Haleluya. Oke, Daud bilang, orang-orang kudus inilah, para hasid inilah, hasidim inilah yang menjadi kesukaanku. Saudara, belajarlah menyukai gereja Tuhan. Belajar cinta sama gereja Tuhan. Saya tahu gereja Tuhan gak sempurna, saya tahu banyak kekurangannya, betul. Tapi kalau Anda memang sudah sempurna, Anda boleh bikin seperti itu. Tapi kalau Anda menyadari Anda tidak sempurna, belajarlah mengasihi yang tidak sempurna juga. Unless you are so perfect, ya kan. You are the epitome of perfection, ya sudahlah, saudara boleh memaki-maki gereja sesukanya, saudara, kecuali kalau kita menyadari, iya ya, saya juga belum sempurna, saudara, iya kan, haleluya. Next point. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka, kata Daud, yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Next point. Jadi rupa-rupanya ketika Daud disisihkan, dia dianggap sebagai orang yang dikeluarkan dari komunitas umat Israel, yang notabene adalah komunitas umat Allah, karena dia dimusuhi oleh seluruh bangsa.
Jadi dengan kata lain Daud tidak bisa berkata bahwa dia adalah bagian dari bangsa Israel. Karena dia dikejar-kejar, dia dianggap sebagai orang jahat, dia dianggap sebagai musuh. Istilah sekarang ekskomunikasi, dia diusir. Maka kalau dia bukan bagian orang Israel, berarti dia otomatis bukan umat Tuhan, berarti dia tidak bisa ikut Tuhan. Tidak bisa beribadah kepada Allahnya bangsa Israel, karena dia disingkirkan. Jadi dengan kata lain orang bilang sama dia, Daud, kamu gak layak jadi umat Tuhan, kamu gak layak jadi anak Tuhan, keluar saja kamu, pilih sendiri, cari sendiri, sembahlah Allah yang lain. Karena kami tutup pintu sama kamu. Kamu orang luar, you're an outsider. Saudara, hati-hati dengan orang-orang Kristen yang eksklusif seperti itu. Hati-hati dengan orang-orang Kristen yang merasa dirinya, oh kamu bukan bagian dari kami. Tuhan cuma milik kami, milik gereja kami, milik aliran kami. Wow, hati-hati dengan orang yang seperti itu. Keangkuhan, kesombongan rohani itu sudah penyakit laten dan kita lihat itulah penyakit para pemimpin agama di zaman Yesus. Yesus dianggap siapa lu? Lu bukan bagian kami, bukan orang Farisi, bukan orang Saduki, bukan imam. Apa sih kamu? Siapa sih kamu? Well, gak usah heran saudara ya. Biasanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang memang begitu. Tetapi sekalipun kita dikondisikan seperti itu, kita disisihkan, diekskomunikasi, dianggap bukan jadi bagian dari kelompok, tetapi Daud tetap memutuskan, aku tidak akan ikut menyembah kepada Allah lain. Coba kita buka 1 Samuel 26 yang menjadi latar belakang dari kisah ini. Karena kalau kita baca cerita ini baru kita bisa pahami dengan lebih jelas, saudaraku ya, apa yang sedang dibahas oleh Daud di sini. 1 Samuel 26, tadi yang saya ceritakan tadi tentang bagaimana Daud ya membiarkan Saul hidup ketika dia ada di padang gurun Zif. Ya, kita bisa lihat di sana ayat yang saya akan baca dari ayat yang ke-18. 1 Samuel 26 ayat 18, lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Ini Daud berteriak dari gunung, saudaraku, dari jauh dia berteriak. Setelah dia ambil tombak dan kendi, mereka lagi semua tidur, dia teriak jauh-jauh supaya didengar. Ayat 19, oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika Tuhan yang memujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan. Dengan berkata, pergilah, beribadalah kepada Allah lain. Jadi Daud diekskomunikasi oleh seluruh bangsa Israel, bahkan milik pusakanya pun direbut, diambil, dia tidak boleh menuntut. Karena setiap bangsa, setiap keluarga, setiap kaum punya milik pusaka sendiri-sendiri. Karena dia diusir dari bangsa Israel, berarti milik pusakanya hilang. Dia bukan jadi bagian dari bangsa Israel dan juga dia bukan jadi milik Tuhan dan Tuhan bukan milik dia. Sudah, kamu bukan umat Tuhan, kamu beribadat saja sama Tuhan yang entah yang mana di sana di luar sana. Tapi Daud, dia setia sama Tuhan, dia tahu tidak ada Tuhan yang lain, cuman Tuhan di dalam Allah Israel yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya itulah satu-satunya Tuhan. Haleluya. Dan kalau sudah milih Tuhan, biarpun disuruh-suruh, dirojok-rojok, suruh milih yang lain, enggak. Saya tetap memilih Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada amin saudara? Jangan pilih yang lain. Tetap Yesus. Tapi kadang-kadang memang seperti Daud, dia dikondisikan, diarahkan seperti itu, dia dibuat seolah-olah seperti itu sehingga dia harus, ya saya tidak diterima. Saya suka sedih kalau ada orang tidak diterima di sebuah gereja, saudara. Ya. Wah, saya nggak cocok di sana, saya kayaknya kok terasing, saya kayaknya dikucilkan, saya nggak ada yang mau ngajak gabung, nggak ada yang mau ngajak ngobrol, nggak mau ngajak.
Ya kalau Anda sendiri yang tidak mau ngobrol dan tidak mau bersahabat dengan di sana, ya jangan salahkan orang lain. Tapi kalau gereja sampai gereja yang tidak mau merangkul, saudaraku, wow. Saya berdoa jangan pernah Gloria jadi seperti gereja yang seperti itu. Haleluya. Next point. Maka dia berkata, walaupun sekali lagi saudaraku, ya orang-orang lain tolak dia, walaupun milik pusakanya diambil dari dia, tapi Daud memutuskan. Momen-momen seperti ini, istilahnya Daud bilang, ya silakanlah, gak apa-apa. Kenapa? Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Wow, banyak keluarga berantem, banyak keluarga pecah rebutan warisan. Bahkan gereja ribut rame gara-gara warisan. Tapi saya belajar pada pagi hari ini, seperti Daud, Tuhanlah warisanku. Haleluya. Warisan di dunia boleh diambil, jangan ambil Tuhan dari kehidupan saya. Itu yang lebih penting. Ada amin umat Tuhan? Ada amin orang percaya? Jadikan Tuhan sebagai warisan kita. Jangan gara-gara warisan kita langgar firman Tuhan, kita tidak mengasihi saudara, kita membenci, kita saling sikut, kita saling musuh. Buat apa? Daud bilang, Kaulah warisanku. Aku gak punya warisan yang lain. Tapi aku tahu aku gak pernah rugi kalau jadikan Tuhan sebagai warisanku. Kalau yang empunya segala-galanya adalah warisan saya, apa yang saya khawatirin dalam hidup saya? Orang cuma punya sekian sekali sekian. Yang saya punya, yang empunya seluruh alam semesta. You cuma ribut soal sebidang sekian kali sekian, aduh. Saya yang punya sumbernya, ya kan. Apa yang perlu saya khawatirkan? Sehingga Daud bisa dengan yakin berkata, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ingat baik-baik, saat itu dia tidak punya pusaka. Tidak punya milik warisan, dia tidak punya sebidang tanah yang bisa dia klaim sebagai milik dia. Tetapi dia percaya, dia yakin ketika pilih Tuhan, kita pilih yang terbaik. Yang lain dapat tanah-tanah yang tandus, yang lain cuma dapat tanah-tanah yang begitu, tapi ketika kita dapat Tuhan, kita dapat tanah yang paling permai. Haleluya, puji Tuhan. Karena gak susah buat Tuhan untuk tinggal perintahkan berkat turun kepada kita. Haleluya. Ada amin saudara? Dan Daud bilang, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku sudah bersyukur karena punya Tuhan Yesus saja, saya sudah yakin. Itu sudah yang terbaik buat saya. Haleluya. Next point. Di bawahnya. Iya. Makanya saudara pastikan Tuhan Yesuslah harta kita yang paling berharga. Jangan ganti Tuhan Yesus dengan apapun juga. Aduh. Hanya demi karir, hanya demi pekerjaan, hanya demi jodoh, hanya demi apa. Tinggalkan Tuhan. Ya. Berganti keyakinan, pilih Allah lain, sedih sekali. Tapi biarlah terserah. Orang lain mau ambil semua daripadaku. Tuhan Yesus saya lebih dari segala-galanya. Lebih berharga dari semuanya. Go ahead. Just prove it. Nanti lihat siapa yang ketawa belakangan. Bukan yang ketawa duluan yang menang. Yang ketawa belakangan yang menang. Saudara. Ketika kita memilih Tuhan, pasti yang terbaik Tuhan sediakan. Amin, amin, amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Dan saya tidak pernah menyesali ketika saya lebih pilih Tuhan daripada karir, lebih pilih Tuhan daripada semua janji-janji dan sebagainya. Saya lebih ikut jalan Tuhan. Dan memang Tuhan, ya dan amin, janjinya saudaraku, ya kan? Gak pernah salah. Dialah harta yang paling berharga. Dan memang seringkali kembali diuji lagi, ditawarin lagi, ini lebih indah, ini lebih enak, udah gak usah pelayanan, udah tinggalin aja, ini kerjaan, ini karir, ini bisnis, ini apa ya. Tapi saya sudah belajar enggak, panggilan hidup saya bukan jadi bisnismen, panggilan hidup saya bukan jadi begini dan sebagainya. Panggilan hidup saya adalah ikut Yesus dengan segenap hati saya.
Dan Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya bukan saya suruh saudara semua jadi full timer seperti saya, bukan. Ya kan? Tapi kalau kita benar-benar iring dia dengan segenap hati kita, kita diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tadi malam, kemarin 2 hari yang lalu di ibadah Zoom ada yang bersaksi, saudara Pia. Rupa-rupanya jemaat di Jakarta, salah satunya adalah seorang mantan jemaatnya Opa almarhum di Tanjung Pinang. Sekarang jadi pengusaha di Jakarta. Sukses, diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Tapi hidupnya, wow, dia masih ingat, dia cerita sama saya, Opa kayak bagaimana, Oma saya kayak bagaimana di Tanjung Pinang sana, ya kan, gayanya, wah persis dah, Opa bener dah gitu. Semuanya. Ya Opa saya, caranya pelayanannya tuh selalu ngajakin anak muda, ngelajakin ini, ayo kita berjuang, kita kunjungin daerah-daerah yang terpencil. Ya dulu Bali saudara dibuka seperti itu, saudara, ya kan. Opa saya selalu seperti itu. Tata Meci di sini ada saksinya, ya kan. Mami saya, ya begitulah caranya Opa saya untuk buka gereja, ajak anak muda, ayo kita berjuang sama-sama, perang. Di Tanjung Pinang juga begitu, sama persis, ya kan. Bahkan kapan yang lalu saya cerita, saudara, ada yang jemaat kita sekarang Opa omanya juga bertobat sama Opa. Jadi, seperti itu ceritanya, dan dia cerita setelah itu dia berjuang di Jakarta sampai umur 40 tahun, saudaraku. Waduh, hidupnya susah. Apapun juga yang bisa dijual. Tapi dia setia sama Tuhan, semua ibadah diikutin, semua pelayanan diikutin, cuman pelayanan kaum wanita saja dia tidak ikut. Semua doa, semua acara, semua dia hadir, saudara, ya kan. Umur 40 tahun, sudah separuh jalan hidupnya masih nggak jadi apa-apa, tapi dia berdoa dan setia sama Tuhan. Apa yang terjadi ya Bapak Ibu? Umur 40 tahun dipercaya lagi pelayanan, dipercayakan untuk menjadi sebuah perusahaan minyak, saudara. Sekarang saudaraku dia yang ngurusin transportasi minyak ke seluruh Indonesia, ini dia urusan dia, saudara. Wow, sukses besar. Tapi semua dimulai karena lebih utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan dia selalu bilang, itu yang selalu Opa Oma saya ingatkan. Pokoknya nomor 1 kan Tuhan. Jangan nomor 2 kan, yang pokoknya Tuhan yang nomor 1. Percayalah kalau kita nomor 1 kan Tuhan, berkat itu adalah bonus, itu semua tambahan daripada Tuhan. Wow. Ya bukan kata Opa saya, kata firman Tuhan itu, saudara ya. Tapi begitulah memang, kalau kita nomor 1 kan Tuhan, aduh, soal berkat itu masalah yang sangat kecil sekali. Kalau sudah waktunya. Mau umur berapa kayak gak pernah terlambat, tangan Tuhan gak pernah terlambat. Sampai-sampai sekarang dia sudah susah sekali mau tolak-tolak, ya sudah kan pekerjaan karena saking banyaknya tugas yang harus dia kerjakan. Tapi demikianlah saksian. Kalau kita nomor 1 kan Tuhan, berkat Tuhan pasti nyertain kita. Next point. Maka ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saya nggak tahu dengan saudara, kalau saudara malam-malam nggak bisa tidur, saudara malam-malam nggak tahu mesti ngapain, apa yang ada di benak saudara. Momen-momen seperti itu ketika lagi susah, biasanya kita rada susah tidur dan seterusnya. Saat-saat seperti itu kita pakai untuk apa? Tapi Daud belajar satu hal, bahwa ternyata ketika semua orang tertidur, terlelap, dan kita terjaga, that's a golden moment. Itu momen-momen emas di mana Tuhan mau mengajak kita bersekutu dan belajar mendengar nasihat yang daripada Tuhan. Ya kita terima nasihat manusia, ya kita terima nasihat rekan seorang orang percaya. Tetapi pada akhirnya toh saudara harus tahu sendiri apa maunya Tuhan dalam hidup saudara. Ada amin saudara? Kita terima masukan dari orang lain, tetapi kita sendiri harus punya kesaksian dari Roh Kudus. Dan itu caranya dengan belajar mendengar suara Tuhan secara pribadi. Dan kenapa dikatakan malam? Karena kalau udah malam, sepi, sunyi, senyap, gak ada suara lain, gak ada yang mengganggu, gak ada distraksi. Kita belajar tune in sama suaranya Tuhan. Sama frekuensi suaranya Tuhan. Kita gak dengar lagi yang lain. Jadi mendengar satu suara saja. Samuel. Siapa itu? Iya kan? Dan itu malam-malam. Dan Eli tahu dulu dia juga seperti itu mungkin.
Nanti kalau kamu dengar lagi, bilang, ya Tuhan, ini aku. Karena malam-malam Tuhan selalu akan berbicara sama kita. Haleluya. Next point. Jadi saudara, kalau mau bagaimana caranya menghargai, menjadikan setiap masa sukar kita menjadi sebuah golden moment, latihlah telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Saudara percaya Tuhan punya mulut? Yang menciptakan mulut punya mulut? Amin. Yang menciptakan mulut bisa bicara? Amin. Dia bicara all the time. Setiap waktu dia bicara sama kita. Setiap waktu dia punya jawaban, setiap waktu dia punya komen, setiap waktu dia punya nasihat, setiap waktu dia punya petunjuk yang kita butuhkan. Gak usah pusing-pusing nyari kemana-mana, percayalah petunjuk Tuhan itu yang terbaik. Haleluya. Tinggal kita belajar saja. Seperti Daud memekakan, membuat peka telinga kita dan hati kita untuk tahu suara Tuhan. Dan kalau saudara sudah pernah dengar suara Tuhan secara langsung, bukan lewat orang lain, bukan titipan sorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi kita lihat ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Daud beralih dari sebuah pembahasan tentang situasi hidupnya saat itu dengan sebuah pemahaman bahwa kalau dia terus fokus hanya kepada Tuhan, ketika masa sukar, dia jadikan itu sebuah golden moment di mana dia tidak fokus sama masalah, tidak fokus sama situasi, tetapi dia terus dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Maka dia menyadari Tuhan ada di sebelah kanannya, dia tidak akan goyah, dan dia bisa membaringkan tubuhnya dengan tentram. Dia bisa tidur dengan tenang. Akhirnya insomnianya pun bisa diatasi karena akhirnya setelah Tuhan bicara memberikan damai di hati, kita bisa tenang, saudara. Dan ini rupa-rupanya sebuah nubuatan yang oleh perjanjian baru diambil dan dipahami baik oleh Petrus di dalam khotbah Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Mengutip ayat ini, bahwa Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri sebelah kanan, aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini menunjukkan bahwa Daud sedang bicara tentang sebuah nubuatan yang bersifat mesianik, artinya menunjuk kepada pribadi Tuhan. Menunjuk kepada satu keadaan di mana Tuhan harus mengalami yang namanya dibaringkan di dalam kubur. Walaupun dia harus mengalami kematian, mengalami golden moment, tapi Daud tahu that's not the end of the story. Itu bukan akhir dari hidup, bukan kiamat, bukan berakhir segala-galanya. Justru momen seperti itu adalah momen di mana kesempatan Tuhan akan tunjukkan kuasanya.
This is amazing buat saya, saudara ya. Bahwa ternyata Daud sedang mengalami sesuatu yang pada berikutnya nanti apa yang dia ceritakan, dia sampaikan. Yang dia pikir hanya tentang dia, ternyata nanti itu akan mengalami penggenapannya 1000 tahun kemudian ketika sang putra Daud, anak Daud, Tuhan Yesus mengalami kematian. Mengalami golden moment, masa sukar. Kenapa? Ayat 10 kita lihat. Next point. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Wow. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi Daud dari situasinya dia melihat bahwa iya aku gak akan mati. Mungkin kalau kita ngadapin 3.000 musuh. Sementara dia cuman kalau nggak salah cuman 600 orang ya kan ngelawan 3.000 tentara pilihan. Sementara ini 600 ragtag ya saudara, kayak orang-orang yang dikejar-kejar, orang yang susah, orang-orang yang dikejar hutang dan sebagainya. Bukan tentara profesional. Mau mengendalin apa sama orang-orang model begini? Menghadapi tentara yang ahli berperang terbaiknya Israel. Aduh, kalau kita mungkin bilang mate kon gitu ya kan, mati dah gue ya kan, habis lah. Tapi Daud bilang no. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan itu rupa-rupanya dia sedang menyampaikan sesuatu yang akan digenapi oleh sang putra Daud, sang anak Daud, Yesus Kristus, tidak masuk terus sampai ke dalam kematian, tetapi dia bangkit daripada kematian. Wow, it's amazing. Dan engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara bisa berkata demikian dalam masa sukar saudara? Halo? Bisa punya iman? Amin. Seperti Daud. Jangan ketika kita malah bisa aduh, mate kon aku. Ya kan? No. Mampus deh gue. Jangan bilang gitu saudara. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Haleluya. Kebinasaan itu the pit, lubang, maut, Zif, padang gurun Zif. Zif itu artinya lubang aspal, karena di padang gurun itu banyak aspal. Kalau udah masuk ke situ sudah ada akan tenggelam di situ, disedot, mati. Dan Daud tahu dia berhasil menghindari setiap jebakan-jebakan itu. Setiap niat musuh dan sebagainya dia bisa lewati karena dia tahu Tuhan melindungi dia. Haleluya. Tapi yang pasti ketika kita mengalami masa sukar, fokuslah kepada memandang wajah Tuhan. Fokuslah kepada hadirat Tuhan. Jangan datang kemari saudara, pikiran saudara badan di sini, pikiran masih mikirin masalah. Ya. Saya suka sedih kalau ngelihat orang datang ke gereja, yang lain memuji Tuhan sungguh-sungguh, dia kayak mukanya tuh muka kosong gitu ya kan. Yang lain sudah wah asik-asik dan sebagainya kayak somewhere else, ya kan. Always somewhere. Saudara fokus sama Tuhan. Amin. Atau ada lagi yang ngeliatin yang di depan. Jangan fokus sama ini, salah fokus. Fokuslah sama tuh. Apalagi jangan fokus sama saya, saudara itu ya kan. Kalau saudara fokus sama saya, tak bikin-bikin lebih aneh-aneh lagi, saudara tambah bingung nanti ya kan. Jangan fokus sama saya. Haleluya. Pandanglah wajah Tuhan. Ada amin saudara kasih Tuhan? Percayalah. Ketika kita fokus seperti itu, ada pengharapan, ada iman, ada kekuatan. Bahwa kita tahu somehow everything's gonna be okay gitu ya. Semuanya akan baik-baik saja. Saya ingat ya kalau istri saya lagi dengar masalah tuh, wah biasanya wanita tuh cepat sekali panik gitu ya. Waktu Ronald habis operasi ya kan, Yusi telepon, wah Pak Gam, sudah nangis-nangis ya kan. Somehow saya dapat damai sejahtera ya Tuhan, jangan khawatir. Ya saya nggak tahu, saya yang nggak di sana nggak lihat darah bercucuran seperti apa. Mungkin juga kalau saya lihat juga ngeri.
Tapi saya percaya sudah dikasih Tuhan, kalau kita ingat Tuhan ada, Tuhan melindungi, semuanya pasti baik-baik saja. Sehingga Ronald ada di tengah-tengah kita baik-baik saja, saudara, ya kan. Walaupun kepalanya sudah dikorek-korek, saudaraku, tapi tetap fine-fine saja. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan ada dan hadiratnya itu yang tidak hanya memberikan ketentraman, damai sejahtera, tetapi juga sukacita. Coba saudara kalau nyanyi sama Tuhan, kalau menyembah itu jangan mewek. Coba menyembah itu senyum, saudara. Ya, coba sekali tes. Karena saya yakin Tuhan lebih suka lihat orang tersenyum dalam gitu ya. Ya, karena seperti saya kalau lihat anak-anak saya lebih suka lihat anak-anak saya tuh ceria gitu daripada datang sama saya. Gitu ya. Nah, ini ada apa-apanya. Tapi kalau datang dengan ceria, saya juga senang, saudara, ya kan. Cobalah, percayalah dalam hadirat Tuhan there is joy. Everlasting, ya kan, everlasting joy. Bahkan joy, abundant joy, dikatakan berlimpah-limpah dalam terjemahan bahasa Perjanjian Baru, sukacita yang tak terkatakan, unspeakable joy. And there is pleasure forevermore. Wow. Ada yang suka kesenangan? Saudara mau senang? Tuhan mau kasih pleasure, saudara, ya kan? Kesenangan, nikmat. Dan ini bicara tentang hal yang nikmat secara jasmani, saudara. Kan Tuhan juga mau berikan. Tapi bukan dengan apa yang dunia berikan, tetapi kesenangan yang daripada Tuhan diberikan. Tidak akan merusak kita, tidak akan menjerumuskan kita. Kesenangan yang benar-benar kita rindukan, kita butuhkan. There is joy, haleluya, puji Tuhan. Ada kesenangan sejati. Makanya mari kita fokus sama hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Saya manusia, saya cuma bisa menyampaikan sebatas yang saya mampu. Tapi saya terlalu yakin kalau Bapak Ibu mau memandang wajah Tuhan pagi hari ini, there's no problem too big for God. Ya, gak ada masalah yang terlalu besar buat Tuhan kita. Ada amin, saudara? Kalau ada hati yang lagi berduka, yang lagi baper, yang lagi depresi, yang lagi mumet pikirannya, daripada pergi ke dokter ini, minum obat itu dan seterusnya, datanglah dalam hadirat Tuhan. Pandang wajah Tuhan. Ya, jangan lihat masalahmu, fokus sama Tuhan. Carilah wajahnya. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama.